subscribe to my channel. Konvensi 1961 mengenai hubungan diplomatik memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian utama. 1. Pembukaan, preamble, memuat pernyataan tujuan dan prinsip-prinsip umum konvensi. 2. Bagian 1. Wilayah lingkup, scope of the present convention, menetapkan wilayah lingkup konvensi, termasuk definisi-definisi penting yang digunakan dalam konvensi. 3. Bagian 2. Penetapan hubungan diplomatik dan kedutaan besar, establishment and conduct of diplomatic relations and missions, mengatur prosedur pembentukan dan pengaturan hubungan diplomatik antara negara-negara, serta fungsi dan privilege dari kedutaan besar. 4. Bagian 3. Personel diplomatik, diplomatic agents, menetapkan status hak dan kewajiban diplomatik, termasuk kekebalan diplomatik dan kebebasan dari penahanan atau tuntutan hukum. 5. Bagian 4. Personel administratif dan teknis misi, the diplomatic staff, mengatur status dan fungsi staf administratif dan teknis dalam misi diplomatik. Bagian 5. Kekonsuleran, special missions, menetapkan ketentuan untuk misi khusus yang bukan merupakan misi diplomatik, tetapi memiliki fungsi konsuler. 7. Bagian 6. Perlindungan properti misi dan tempat tinggal, miscellaneous provisions, mengatur masalah perlindungan terhadap properti misi dan tempat tinggal, serta penyelesaian sengketa. 8. Bagian 7. Penutup, final provisions, berisi ketentuan-ketentuan terkait penandatanganan, ratifikasi, dan mekanisme lain yang terkait dengan konvensi. Implementasi dari Konvensi 1961 mengenai hubungan diplomatik dilakukan oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai implementasinya. 1. Pembentukan hubungan diplomatik. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam bagian 2 untuk membentuk dan mengatur hubungan diplomatik antara mereka. 2. Status diplomatik. Konvensi ini menetapkan status, hak, dan kekebalan diplomatik bagi diplomat-diplomat yang diakreditasi di negara penerima. 3. Keamanan kedutaan besar. Negara-negara juga harus melindungi keamanan dan kesucian kedutaan besar serta kendaraan dan personel diplomatik. 4. Kekebalan diplomatik. Konvensi ini memberikan kekebalan diplomatik terhadap tindakan hukum atau administratif di negara penerima. Ini berarti diplomat tidak bisa dituntut atau ditahan kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur dalam konvensi. 5. Penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa terkait hubungan diplomatik antara negara-negara, konvensi ini memberikan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi bilateral atau melalui forum internasional seperti pengadilan internasional. Perjanjian internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara. Konvensi ini diadopsi pada 18 April 1961 di Wina, Austria, dan mulai berlaku pada 24 April 1964. Saat ini, PCCR telah diratifikasi oleh 153 negara, termasuk Indonesia. Substansi Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik meliputi: pertama, penetapan hubungan diplomatik. Pasal 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik antara negara-negara dilakukan dengan persetujuan timbal balik. Persetujuan ini dapat dilakukan melalui pertukaran nota diplomatik, komunikasi bersama, atau pernyataan resmi lainnya. Kedua, fungsi misi diplomatik. Pasal 3 Konvensi Wina 1961 menyebutkan fungsi utama misi diplomatik, yaitu mewakili negara pengirim di negara penerima, melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya di negara penerima, menegosiasikan perjanjian dan kerjasama antar negara, mengumpulkan informasi tentang negara penerima. Ketiga, hak dan keistimewaan misi diplomatik. Konvensi Wina 1961 memberikan hak dan keistimewaan kepada misi diplomatik dan anggotanya untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Hak dan keistimewaan ini meliputi kekebalan diplomatik dan konsuler, kebebasan bergerak dan berkomunikasi, hak untuk menggunakan lambang negara pengirim,
hak untuk mengibarkan bendera negara pengirim, hak untuk membebaskan diri dari pajak dan bea cukai. Keempat, penghentian hubungan diplomatik. Konvensi Wina 1961 mengatur tentang tata cara penghentian hubungan diplomatik antar negara. Penghentian hubungan diplomatik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penarikan misi diplomatik, pemutusan hubungan diplomatik, dan pengusiran diplomat. Berikut adalah beberapa contoh penerapan Konvensi Wina 1961 dalam praktiknya, yaitu pembentukan kedutaan besar di negara lain, pertukaran diplomat antar negara, negosiasi perjanjian internasional, penyelesaian sengketa diplomatik, dan perlindungan warga negara di luar negeri. Dengan demikian, Konvensi Wina 1961 terus memainkan peran pentingnya dalam menjaga hubungan diplomatik yang damai dan stabil antar negara di dunia. Bendera pelangi LGBT di kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah memicu protes dari sana-sini. Namun, sebagaimana kantor kedutaan besar negara lainnya, kantor Kedutaan Besar Inggris di Indonesia juga dilindungi kekebalan diplomatik. Informasi mengenai pengibaran bendera LGBT di Kedutaan Inggris yang beralamat di Jakarta Selatan itu diketahui lewat informasi via akun Instagram resmi Kedutaan Inggris. Bendera warna-warni itu dikibarkan dalam rangka Hari Internasional Anti Homofobia pada tanggal 17 Mei tahun 2022. Di sisi lain, wilayah kedubes itu punya kekebalan diplomatik, yakni pembebasan terhadap tuntutan hukum atau kewajiban tertentu dari negara penerima. Hal ini dijamin oleh Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya tahun 1961. Dari apa yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Inggris tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan fungsi Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik. Pasal 3 Ayat 1 fungsi misi diplomatik antara lain meliputi A. Mewakili negara pengirim di negara penerima, B. Melindungi di negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional, C. Berunding dengan pemerintah negara penerima, D. Memastikan dengan segala cara yang sah kondisi dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim. E. Mempromosikan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah mereka.